Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin mustafa rasulillah ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang paling berbahagia ini kita bisa sama-sama hadir dengan niat ikhlas yang sudah kita azamkan di bulan yang lalu. Allah memberikan kemudahan buat kita sehingga kita bisa melaksanakannya, dan mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah ridho dengan apa yang kita upayakan, dan Allah memberikan rahmat apa-apa yang kita ikhtiarkan, dan mudah-mudahan terus berkesinambungan sehingga kita bisa terus menikmati pahala dan kebaikan dari apa-apa yang kita ikhtiarkan tersebut. Dan mudah-mudahan ini jadi ladang amal ibadah kita dan menjadi bekal kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap Allah juga limpahkan keberkahan buat seluruh keluarga besar alumni MI Al-Fauzain tahun 85, wabil khusus pada Sahibul Bait yang telah menyediakan tempat, waktu, dan segalanya ya untuk persiapan ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat keluarga ini. Allah limpahkan rahmat kasih sayangnya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh solehah, dan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan kita berharap juga keturunan-keturunan kita dalam menjadi anak yang soleh dan soleha yang menjadi penolong kita nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan, kita persembahkan kehadiratnya besar Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua adalah umat beliau yang akan mendapat syafaatul uzmanya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, ada satu hal yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Saya ingin menghadiahkan satu kitab kecil yang dihadiahkan oleh guru Al-Maghfurlah ya Allah Syafi'i, diwariskan diberikan kepada Abdul Rashid Muhammad Syafi'i. Nanti kita baca setiap kali kita ta'lim, kita berkumpul. Ini kitabnya, ini adalah Aqidah Al-Mujmalah. Ada 2 versi akidah. Kebetulan saya nyetak kemarin ada 10, atau mungkin cukup enggak dioper-oper aja. Ayo ya, lumayan. Jadi gitu. Tangannya salah. Nah, ini didawamkan setiap kali kita melaksanakan taklim di awal, kita baca ini dulu. Mudah-mudahan dengan berkah dari kitab ini dihadiahkan oleh guru kita, membawa juga keberkahan dan menjaga keimanan kita dan keselamatan kita. Mata gua nggak ngeliat ini. Kacamata cuma satu. Insyaallah nanti kita mobil lah kalau benar. Dan sebelum itu kita juga Sedga kecilan kelihatan sama nggak kelihatan gue. Lewat yang lagu macetnya, masya Allah. Nanti pembacaannya nanti saya bimbing bareng-bareng. Lalu kita coba menyebutkan satu dalil tentang bagaimana Allah memberikan keutamaan buat kita semua. Dalam satu hadisnya, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Zir ibn Hubaysh qala sami'tu Rasulullah Sufyan ibn Asal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'." Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman." Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Baihaqi. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa sama-sama hadir. Kita menguatkan niat kita. Mungkin banyak sekali hambatan dan kendalanya. Bagaimana kita tahu bahwa yang namanya ngaji, ngumpul-ngumpul ngomongin yang hak itu memang agak berat hadirnya.
pasti, karena iblisnya luar biasa gitu. Nah kita ngalamin deh kalau kita mulai ngaji ke sesuatu yang pasti beratnya luar biasa. Payah. Karena itu mati-matian tuh. Gitu ya. Ya perangnya luar biasa. Kita nggak ngelihat aja gitu dijagain sama. Berarti si Oppo masih luar biasa gitu. Jadi kalau kita tahu faedahnya mungkin kita jalan terus, tapi mungkin kalau kita nggak tahu faedahnya ya akhirnya kita mengalah gitu. Banyak hal yang menjadi alasan. Makanya mulai sekarang nih kalau untuk taklim jangan pakai alasan gitu. Jadi ya, pokoknya apapun nggak ada alasan. Kondangan bisa malu. Apa itu alasan? Pokoknya jangan ngomong gitu. Biasain nih buat kita dulu ya. Ntar gue gini, jangan diomongin gitu. Alasan, itu alasan, pokoknya apapun itu alasan gitu. Kalau emang nggak bisa ya udah diem aja dah gitu. Tapi kalau tadi Ijul Tapi kalau emang berbenturan dengan waktu mungkin. Tapi kalau yang kayak alasan itu biasanya kita cari-cari. Nah itu macam-macam godaan ya kan. Si papi alasan keluarga, segala macam gitu. Macam-macam gitu. Tapi kalau kita gini. Sekarang kita pakai teorinya gini. Saya juga dapat ilmu baru nih. Teori kepepet. Jadi kalau kita kan ada tuh di dalam hadis. Kita seolah-olah kita akan mati besok. Itu kan kepepet namanya tuh. Iya. Seolah-olah kita nggak ada waktu lagi nih gitu. Nah, berarti kita harus nyari sesuatu yang tambahan nih buat bekal. Gimana? Banyak. Iya, kan berarti giat tuh. Besok gua mau mati gitu. Nah, itu teori kepepet. Atau terancam jiwa kita, harta kita, keluarga kita semuanya. Pasti kita ngerahkan semua daya kita untuk keluar dari situ. Nah, itu pakai teori begitu supaya kita bisa lompat. Kalau nggak bisa. Karena kalau kita nggak mepetin diri kita, ini waktu terbatas. Belum lama si Fulan meninggal, si Anu meninggal, si Fulanah meninggal. Wah kan ngeri juga nih, umur sama gitu. Ada juga mudahan dari gua gitu. Ya, gitu. Itu kepepet namanya tuh. Seolah-olah kita, besok mau mati misalnya. Baru dengan begitu tuh ingat. Karena cuman itu emang yang bisa ngalahin semua alasan. Bisa kepacu gitu, pasti lo kepacu gitu. Gitu, pasti kepacu dengan teori kepepet itu. Teori dalam kondisi ada musibah yang besar, bukan cuma musibah yang di dunia ya. Ini musibah besar kalau kita nggak bawa bekal buat akhirat kita gitu. Besar banget kita. Apa nanti pertanyaan malaikat dalam kuburan kita tanya? Seperti yang kemarin bulan lalu saya pernah ngobrol tuh sama kita cerita tentang masalah yang penebang kayu itu kan? Empaknya masih ingat. Alhamdulillah tuh. Berarti kalau masih ingat berarti dia nyerap nih. Hikmah masuk. Iya, hikmah masuk. Makanya nggak semua orang dapat itu. Makanya di dalam tadi yang hadis saya sebutkan, mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki satu kebaikan, maka akan difahamkan tentang agama. Faqih, artinya faqih gitu. Faqih itu paham dengan agamanya. Kalau si jadi pengetahuan itu mainnya nggak ada ketua aja jadi datang dirinya itu bukan terdesak lah. Boleh jadi macam-macam. Dari situ bisa jadi. Iya. Nanti dari awal itu setelah besok gua nggak mikirin gua ketua apa bukan, penting gua hadir gitu. Nyamper gua lagi gitu. Disamper lagi dijemput pakai mobil gua. Jadi gua nggak mikir, pokoknya udah mikirin alasan apapun udah lupain aja. Dan yang lalu gitu ya. Kalau hidup itu kan begitu, ada 3. Masa lalu, masa sekarang akan datang gitu. Masa lalu udah hilang. Kita nih ngomongin masa lalu masih kecil-kecil kan, pada reuni-reuni ngumpul-ngumpul tuh ngomongin apa? Masa dulu. Bisa ulang nggak? Bisa. Terus kita mau kenang-kenang lagi ya bisa dikenang yang baik-baiknya. Yang jeleknya bisa kita rubah nggak? Bisa. Gitu. Udah lewat, udah telat gitu, udah telat tuh. Masa itu dibagi 3 begitu. Nggak bisa di-request ya? Nggak bisa di-request, nggak bisa kita ulang lagi, nggak bisa kita repeat order sebenarnya. Tapi untuk memperbaiki dengan kondisi masa lalu itu bisa. Ya masa sekarang. Ini mau ngelompengin yang dulu nih sekarang. Sekarang nih. Belum tentu besok. Karena besok itu bisa jadi seperti angan-angan, cita-cita kita belum tahu. Bisa jadi hari ini terakhir. Saya ngomong begini tuh besok udah nggak ada. Bisa jadi ya. Jadi kelihatannya. Isinya aja duduknya. Ini nggak mau ditunjuk ya, jawab. Ya itu. Tapi kalau namanya niat karena Allah yang tadi tak besar, itu termasuk niat karena Allah juga kan? Iya. Karena Allah. Kan niatnya emang kita pengen nyari bekal buat bekal menghadap Allah juga, mencari keridhaan Allah, kan dipaksa.
Karena sesuatu kalau nggak dipaksa begitu. Jurus terakhir kali itu ya, apa gimana sih? Jurus awal kalau Jurus menurut saya awal. mah. Jurus awal. Supaya mau Kalau gitu kita ya. nggak bisa, kan ada orang Membekas. bilang Allah mau paksain ya, itu salah satunya begitu, terdesak nih. Pokoknya urusan ibadah aja gitu. Iya, pokoknya tergesa-gesa lah gitu untuk yang begitu, buru-buru gitu. Jadi jangan tunda-tunda gitu. Kalau kita mau beramal, mau sedekah, misal lu mau sedekah, ya sekarang sih sedekah misalnya gitu kan. Gue bawa banyak duit nih gitu. Habis jual mobil ya. Gue mau sedekahin buat teman-teman gue ya. Tapi kan sekarang mah nggak begitu. Istilahnya. Kalau sekarang kan pemikirannya adalah bukannya besok gua nggak ada, bukan begitu. Kayak ini buat besok. Gitu. Jadi nggak jadi sedekah ini buat besok. Ntar nggak cukup lagi. Makanya kategori fakir miskin aja itu dalam masa itu disebutkan begitu. Kalau dia cukup makan untuk hari ini sampai sehari ini cukup, itu dianggap kaya loh. Karena besoknya udah nggak Iya, nggak makanya dihitung. gini, Jadi ada- kalau ada tabungan lu kaya banget. Ada pemikiran itu Bukan kan fakir buat miskin. simpel buat hari ini. Itu udah Cuma kaya. cara itu salah sebetulnya gitu kan, kalau secara bukan agama kali ya. Bukan agama. Kalau misalnya orang yang benar adalah pikirin seminggu ke depan. Ini kan yang ada besok bagaimana, kayak ada juga yang begitu kan. Nah itu kalau yang udah bergantung tawakalnya luar biasa, biasanya dia nggak mikir. Nggak mikirin ke sana. Karena yang namanya rezeki Allah udah jamin. Yang namanya urusan pasti Allah akan bisa selesai. Yang penting kita fokus sama ibadah kita, sama ibadah kita nih. Allah menghendaki kita untuk beribadah, kan tujuannya itu. Makanya kita mindsetnya berubah nih. Minimal buat kita nih. Ya di sini dah nih gitu ya, buat kita aja dah. Karena itu tujuannya. Ada juga orang yang kadang-kadang, mohon maaf, mungkin dia ikut pengajian segala macam, tapi dia lupa tujuannya. Akhirnya apa? Cuma datang, keberkahan dapat, tapi ilmu nggak dapat, hidayah mungkin nggak nambah. Karena apa? Yaitu niatnya. Kan innamal a'malu binniyat. Tadi kita bilang Allah menghendaki kita kebaikan, maka Allah berikan kepahaman dalam agama. Begitu kita paham agama, berarti kita akan menambah hidayah dalam diri kita kan. Allah akan tambahin petunjuk, jalan keluar, apa segala macam lah gitu. Itu namanya hidayah. Dan kita yang nggak tahu tuh. Itu yang kita perlu cari gitu. Artinya dengan kita niat khusus gitu untuk itu, khususin lah gitu. Kan kita kadang-kadang buat nyari duit aja kita khususin waktu sampai malam segala macam itu ya, kita sampai mati-matian. Yang kita belain siapa? Keluarga kita. Pengusaha juga ya kita belain gitu. Diri kita lupa, kadang-kadang kita sholat dia tinggalin gara-gara kita kerja misalnya gitu. Kan berubah itu tujuannya. Nah kita balikin. Sesungguhnya kita kan diciptakan Allah untuk beribadah. Nah itu yang kita pegang tuh. Buat kita dah, sama keluarga kita dulu. Nah begitu, jadi memang berat pasti, cuman ya itu paksain karena kita dalam kondisi kita kepepet. Kalau misalnya Teori itu. Kalau teori misalnya yang pegang dulu. kita misalnya ngojek nih dari pagi sampai malam ya kan. Dari pagi nih jam 7 sampai jam 9 malam. Terus kita nggak sholat tuh, duitnya dimakan haram atau halal? Salah, ini masuk lu ya, enak banget kayak tamu. Di dalam sih. Segang. Itu kira-kira duitnya dimakan. Kalau masalah halal haram Allah, karena memang ma'isyah yang kita jalankan itu halal. Ya kan kita jalankan dengan halal. Tapi memang kita kufur terhadap perintah Allah kan salah satunya. Ikhtiar itu memang diwajibkan. Kita sebagai seorang laki-laki nih untuk menafkahi keluarga itu betul. Tapi kalau sampai menyalahi perintah Allah yang utama, nah itu jadi salah. Masalah hartanya halal, karena kan kita cari dengan cara yang halal. Tapi keberkahannya, wallahu alam, keberkahannya ya, Iya. keberkahan dari harta itu yang kita dapat. Karena kan nggak cuma halal baik, tapi kita mengharapkan berkah. Berkah itu apa sih? Enak kita makannya, walaupun sedikit gitu. Yang kita cari apa ya itu? Orang kaya dengan porsi makanan mewahnya dengan harga sekian ratus ribu, dia mencari apa? Kenikmatan, kebahagiaan dalam hatinya kan. Kita juga dengan porsi 10.000 makan jengkol goreng misalnya gitu, kita nikmat sama. Yang kita cari apa? Nikmatnya itu. Nah itu nilai namanya. Nilai itu yang harus kita cari itu, bukan iya, bukan fisiknya, tapi esensinya gitu. Nilai di dalam semua perbuatan itu, seperti apapun gitu. Makanya kemarin ada cerita ngumpul ini, esensinya apa sih kan? Antum bisa nanya ya. Apa sih ngumpul-ngumpul ini? Esensinya apa sih? Udah mulai bener tuh nanya. Karena apa? Tujuannya apaan gitu? Ngumpul-ngumpul kagak begini. Harus ini ya, jelas. Jelas.
Malah Habib Abdurrahman Hasan Al-Habsyi dia bilang orang cerdas tuh cuma dua keluar rumah. Dia punya alasan keluar cuma dua. Pertama dia cari ilmu, kedua cari duit. Udah, selebihnya dia nggak mau. Ngobrol kongkol ya nggak. Silaturahim dalam rangka itu gitu. Cari ilmu, oke. Atau cari duit silahkan, karena itu bagian dari ikhtiar yang diwajibkan. Tapi selebihnya dia nggak mau tuh keluar dengan hal-hal yang di luar itu. Ngobrol. Itu pinter namanya, cerdas. Karena itu sia-sia nanti nggak bermanfaat buat dia. Jadi istilahnya kita lebih cerdas lah. Hidup ini kan singkat. Kita hidup udah 50 tahun nih, mau 50 tahun misalnya, kita udah hampir setengah abad. Alhamdulillah kita umur panjang. Masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri gitu kan. Memperbaiki diri, memperbaiki haluan hidupnya juga harus sudah berubah gitu. Orientasinya mungkin ya. Ada teman kemarin juga cerita dia bilang ya, kalau teman kan dulu di kantor, Mas saya sudah lelah katanya. Kenapa? Dari umur sekian ngejar dunia mulu ya kerja. Dia arsitek gitu kan, suka jual-jual desain rumah segala macam. Tapi lama-lama jenuh ya. Kenapa emang? Yang dicari kok begitu-begitu aja gitu. Maksudnya nggak ada perubahan di, ya mungkin nambah kaya iya mungkin. Tapi dia nggak rasa nyaman gitu. Berarti dia udah mulai dapat hidayah tuh untuk merubah haluan hidupnya dari yang tadinya cuma ngejar harta dirubah jadi ngejar pahala gitu. Tolong dah haji atau dia mau amalin apa gitu, ada selawatin aja selawat gitu. Oh ya udah bagus itu. Karena dia banyak diuji juga, nggak punya keturunan segala macam. Tapi dia nggak ngeh tuh kalau itu ujian. Jadi dia asik aja tuh nyari dunia terus. Dan banyak dulu tempat kerja begitu, ada cerita-cerita. Itu kekayaan buat saya pribadi ya. Nemuin teman-teman yang suka datang curhat cerita segala macam. Ada rumah tangga yang begini, ada yang mau cerai, gue juga bingung punya masalah tapi pada datang gitu. Berarti kan kita dapat anugerah Allah untuk memberikan sesuatu lah gitu, walaupun mungkin seberapa yang kita kasih masukan ke dia. Tapi hidayah itu macam-macam datangnya kan. Tapi yang pasti kalau kita kita mau nyari hidayah, carilah di tempat-tempat yang memang ada tempatnya, kayak di taklim, ngumpul-ngumpul dengan orang soleh. Ya hidayah muncul tuh, ada hidayah pasti itu. Dapat satu aja kebaikan itu luar biasa nilainya ketimbang mungkin dunia dan seisinya, karena akan berubah orientasi. Iya. Jadi hidayah itu harus dicari gitu ya. Iya, kita harus Iya. Nah, karena kan memang kalau nungguin nggak bakalan gitu. Iya. Memang ada sebagian orang yang mungkin dengan kedekatan Allah akan nambah hidayah dengan sendiri, tapi jarang ilmu laduni yang hadir gitu ya. Rata-rata kita harus ikhtiar nyari kan. Kita ke taklim, kita ke pengajian, kita ngobrol sama orang soleh, kita ngobrol sama ustadz, dapet tuh. Saya sih dikit-dikit dapet, kayak ngobrol begini nih, ngobrol sama Injil. Hidayah itu sama wahyu perbedaan apa sih? Kalau wahyu hanya untuk para nabi, rasul. Hidayah untuk semua kita. Hidayah itu yang petunjuk. Hidayah itu Al-Quran juga sebagai hidayah sebenarnya. Kalau kita baca Quran luar biasa. Wahyu beda itu jadinya. Sama hidayah wahyu beda. Wahyu kan, wahyu. Itu Nggak punya wahyu sih. wahyu itu kalau Ya kan perkataan Allah untuk wahyu. Nggak apa-apa. Tahu. Nggak apa-apa, nanya aja. Ntar kita ngobrol ini. Sesinya sesi tanya jawab atau gimana gitu. Nggak apa, ini kan baru awal ya. Aku mau jawab. Nanti ada yang mau dijelasin sih, mungkin nanti ada satu kitab yang akan dibahas. Ini kitab literatur kuningnya, tapi saya nggak membaca itu, tapi baca terjemahannya aja. Iya. Terjemahannya aja. Ini tadi yang di Ustaz Munir ya, ngobrol-ngobrol. Ternyata memang mungkin fikih sebagian orang pada dapat. Tapi kalau masalah tasawuf mungkin ada belum yang dapat. Kita mungkin akan jelasin tasawuf di sini sedikit. Nanti akan dibawain kitab ini Syarah Minhajul Abidin karang Imam Ghazali yang terakhir. Di sini saya udah baca, udah ngaji ya istilahnya. Udah sampai mau selesai. Dari 2000 sekian belum kelar-kelar nih ya di pengajian. Tapi paling nggak kita udah dapat intinya. Itu terjemahannya ada, nanti kita baca aja. Insyaallah di sini saya banyak banget belajar dari ini. Walaupun mungkin ini kita nggak terlalu populer, tapi nggak seperti Ihya Ulumuddin ya. Tapi Minhajul Ulumuddin juga termasuk yang luar biasa buat kita. Di sini adalah jalan para ahli ibadah.
nanti banyak tingkatan-tingkatannya tuh, ada sekian tingkat, ada hambatan-hambatan dan macam-macamnya. Nah, kita bisa tahu tuh kita di mana posisinya. Kemudian kita lanjutin dulu. Keutamaan tuntut ilmu itu luar biasa. Tadi kita baca hadis lagi, ya, mamin kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikah ajnihataha radan bima yasna. Ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, disebutkan bahwa barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kecuali malaikat itu akan menaungi dengan sayapnya, karena malaikat itu ridho dengan orang yang menuntut ilmu. Nah, digambarkan sayapnya malaikat itu luar biasa, terbentang dari masyriq ke maghrib. Kita nggak bisa bayangin dah seperti apa. Artinya orang yang menuntut keluar rumah dari rumahnya menuntut ilmu itu pasti dibikin aman, dijagain sampai kembalinya kita ke rumah lagi. Kan luar biasa tuh, malaikat aja mau jagain kita. Nah, kayak dari rumah nih, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Maka Allah akan cukupi, Allah akan lindungi, Allah akan pelihara, dan akan memberi petunjuk, dijauhi dari godaan setan. Itu janjinya dalam satu hadis ada begitu. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Termasuk kalau kita mau ikhtiar juga gitu. Ikhtiar kan juga dianjurkan ya untuk cari nafkah. Nah, itu kita baca itu juga. Soalnya jagain tuh. Kalaupun nanti kita mati ketika kondisi kita begitu, insya Allah matinya dalam husnul khatimah. Karena apa? Kita bisa lah tuh jalan menuju jalan Allah gitu disyariatkan. Jadi aman benar. Jadi kita keluar, jagain. Mau matinya kecelakaan, mau matinya apa? Allah alam ya kita. Walaupun kita nggak minta mati, tapi hakikatnya sabilillah. Walaupun ada sabilillah yang jelas, yang zahir, yang kelihatan orang berperan di jalan Allah. Ada juga yang sabilillah yang enggak zahir gitu, seperti itu. Secara fisik enggak gitu. Karena enggak zahir ya harus dimandikan dan segala macam, tapi secara batinnya itu sebenarnya sabilillah. Allah alam, kita enggak tahu hati, kita harus jaga dengan niat itu, sehingga nanti kita kalau kita mati dalam kondisi begitu, kita dalam kondisi mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita mencari ridha Allah. Kemudian hadis berikutnya, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha ila dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Dari Abi Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, dunia itu al-mal'unatun, dunia itu terkutuk, dunia itu dilaknat sama Allah nih. Mal'unatun ma fiha, dikutuk semua yang ada di dalam dunia ini. Kalau misalnya ya dunia dengan segala isinya, itu Allah nggak lihat lagi tuh, makanya segitu penciptaan Allah. Dalam satu hadis juga bilang, dunia itu nggak seberapa sebanding dengan satu sayap lalat, nyamuk gitu, sebelahnya doang itu dibandingin. Karena dengan kekuasaan Allah, dengan hal yang luar biasa yang Allah berikan di dunia ini kan nggak sebanding dengan itu. Illa, kecuali zikrullah, orang yang ingat kepada Allah, wa mawalahu, dan yang hal-hal yang membawa kepada zikrullah. Kita taklim, kita silaturahim, bawa kepada zikrullah. Nah, itu kita masuk ke dalam sesuatu yang tidak dilaknat, berarti kan illa itu kecuali ya. Wa aliman, dan orang-orang yang alim, wa muta'alliman, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Di antara itu udah nggak ada, dunia itu nggak dipandang. Makanya aman kita kalau misalnya kita ada, ya kayak tadi bilang, kenapa Habib bilang kalau keluar rumah dengan cerdas tujuannya apa? Nah itu karena dia tahu kalau dia masuk di luar itu berarti dia termasuk di dunia ini yang dilaknat, termasuk isi-isinya gitu ya. Nggak ada nilainya di mata Allah, nggak ada nilainya. Cuman kalau ada orang yang berzikir atau ingat kepada Allah, zikir itu nggak hanya zikir tapi ingat kepada Allah, ingat penciptaan Allah segala macam. Kemudian wa mawalah, dan orang yang apa-apa yang membawa kepada zikir kepada Allah. Kita taklim, ngobrol yang enak gitu, nasihat kan inget-ingetin tuh. Wa aliman, dan orang-orang alim pasti ilmunya banyak, yang keluar dari mulutnya pasti kata-kata hikmah. Wa muta'alliman, dan orang yang mau belajar, yang mau dengerin. Nah, di luar itu mal'unatun, dilaknat.
Jadi kalau dilaknat harus dikutuk gitu. Dunia itu sebenarnya kagak ada nilainya gitu. Makanya orang ngerebutin masalah dunia, masalah harta, ribut berantem sampai main bunuh-bunuhan. Nah, itu sesuatu yang nggak ada nilainya sebenarnya gitu. Nah sekarang gimana caranya supaya kita terus begitu? Ya harus ingat tujuan hakikat kita dicipta Allah, kita adalah untuk ilali yang buduh, kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Jalannya itu syariatnya harus menjalankan perintahnya, berpuasa, sholat dan seterusnya, menjauhi segala larangannya, yang maksiat segala macam ditinggalin. Nah supaya kita termasuk bukan yang disebutkan dalam hadis ini. Mungkin itu yang disampaikan di awal, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita. Nanti kita baca akidah, kemudian nanti selanjutnya mungkin kalau untuk fikih kita bisa sedikit-sedikit juga ada kitab fikih juga yang mungkin kita bisa baca, nanti ada tambahannya yang pernah saya baca juga, yang pernah ngaji juga. Kemudian satu tambahan lagi yang saya mau hadiahin ini yang akidah al-mujmalah. Ini juga satu benteng juga buat kita. Ini dikarang oleh Al-Habib Allah bin Al-Haddad. Kemudian yang kedua Al-Arif Billah Abu Bakar Asy-Syakhran, dihadiahkan oleh Kyai Abdullah bin Syafi'i. Kemudian almarhum diteruskan oleh almarhum baru-baru kemarin meninggal Kyai Abdul Rashid Allah Syafi'i. Ini setiap hari kita baca. Insyaallah ini udah dicetak ribuan banyak, udah tersebar seluruh Indonesia istilahnya gitu ya. Mudah-mudahan kita kebagian berkahnya, kita kebagian dapat bentengnya dari akidah yang kita baca. Dan itu ada arti terjemahan Arab Melayunya gitu ya, kalau bisa dibaca aja. Nanti kita baca sama-sama. Nah seterusnya nanti untuk pertemuan berikutnya kita baru ngupas tentang ini syarah Minhajul Abidin. Kita mulai dari awal. Jadi mudah-mudahan bulan depan nggak ada halangan, kita bisa kumpul lagi dan kita masih Allah berikan kesempatan di umur yang panjang sehingga kita bisa hadir semuanya. Dan kita juga berharap apa-apa yang menjadi kendala, kesulitan dan segala macam Allah lepasin dengan niat itu berwasilah dengan niat kita menyambung dengan amalan dan mengharapkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahin, maka Allah akan mudahkan jalannya. Kalau kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan mudahin semua jalan, disiak-siak gitu. Nah satu lagi dalam satu kitab ini juga disebutkan jalan menuju surga itu memang berliku-liku, mendaki segala macam, karena memang begitu. Dan jalan menuju neraka itu dibuat mudah dan lurus rata ya. Syahwat, dengan syahwat itu ya seperti itu. Memang berat. Di kitab ini juga nanti disebutin begitu di awal. Jalan menuju surga itu begitu ribet, jelimet, banyak penuh tanjakan, banyak ujiannya ya kan, banyak terjal mendaki, tapi harus kita laluin. Makanya di dalam kitab ini disebutin ada tanjakan-tanjakannya, ada banyak tanjakannya. Belokan juga banyak kali ya. Kelokannya luar biasa. Sedangkan kita masuk ke hutan belantara, kita masuk ke dalam itu rintangannya banyak, terus perampoknya juga banyak. Tampak lagi ya. Jadi kita udah bawa bekal nih. Itu yang mau ngancurin bekal kita itu banyak gitu. Kayak kemarin saya bilang dengan satu perkataan aja kita udah pelihara gitu ya amalan kita. Tiba-tiba ngomong. Kita udah sedekah nih sama seseorang, kita udah buat baik, kita udah bawa bekal nih. Perampoknya yang godain kita datang nih, digoda-godain gitu. Iya kena, akhirnya ngomong, iya bener juga tuh anak. Kalau kagak gua yang bantuin dulu, lu kagak hidup sampai sekarang. Langsung gugur, Hilang terus semuanya. gugur. Di pandangan Allah nggak ada. Kalau kita buru-buru insaf, istighfar, tobatan nasuha, mudah-mudahan tuh balik lagi. Ya, tapi kalau enggak lurus, hilang semua. Sia-sia berarti udah kita. Balik lagi. Udah bawa bekal dari jauh, kita dari puluhan tahun kita jaga-jaga itu sampai kita pengen mati nih kita bawa istilahnya. Ya Allah kita bawa ini kebaikan kita begini. Kita ngomong, tak ya satu omongan aja kata Imam Ghazali, habis semua. Kan luar biasa tuh. Nah kalau kita nggak tahu tantangannya di situ seperti itu, bahayanya luar biasa. Ya sia-sia kita habis gitu, lama-lama terkikis. Makanya ada orang punya amal banyak, lama-lama habis. Ketika di akhirat muflis, dia bangkrut, nggak ada yang diambil gitu ya.
Mungkin kelihatan di mata manusia banyak lah amalnya segala macam. Kan Allah nggak lihat banyak jumlahnya, tapi kan Allah lihat keikhlasannya sama Allah ridho dengan itu apa enggak. Gitu. Nah, kita nggak tahu ridho Allah di mana, karena itu disembunyikan dari amal. Gitu juga umur, disembunyikan dari usia kita nggak tahu. Begitu juga wali, disembunyikan dari manusia. Sama seperti Lailatul Qadar, disembunyikan dari bulan Ramadan. Sama juga sholat wusta, disembunyikan dari sholat 5 waktu. Kita nggak tahu sholat wusta yang mana, tapi katanya itu paling afdol. Akhirnya ulama memutuskan setiap waktu itu wusta, jadi setiap waktu akhirnya dikerjain dengan bagus. Seperti Lailatul Qadar, memang ada yang menentukan di 20 jam terakhir, tapi ada yang menyaksikan. Gimana kalau kita nggak dari awal? Dari awal aja boleh jadi. Kan kita dari awal. Nah itu makanya disembunyikan. Kalau dikasih tahu sama Allah mah ini ya udah berebut di situ, ngumpul semua di situ. Itu mah gampang banget gitu kan. Ya kan gitu buat, karena sesuatu yang susah itu pasti nilainya juga lebih tinggi. Jadi nggak mungkin kemudahan. Tapi kalau kemudahan yang dalam arti kemudahan itu tantangannya sama, tapi mudah itu. Seperti Sakaratul Maut itu sebenarnya sulit, semua berat, sama beratnya. Tapi Allah buat lebih lebih ringan dengan orang-orang yang beriman. Karena apa? Ketika Sakaratul Maut, Allah tampilkan nih bayangan-bayangan surga, gitu ya, bayangan surga. Luar biasa kan? Ibaratnya gini, kan di hadis begitu. Mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Gak pernah dilihat sama mata, gak pernah dengar sama kuping, gak pernah terlintas dalam hati gitu. Indahnya kayak apa? Gak pernah ngimpi kayak gitulah gitu. Ibaratnya gini, kalau kita jelasin surga itu seperti kita jelasin keindahan bunga kepada orang yang buta, kepada orang yang tuli, pada orang yang gagu. Kan kalau kita jelasin bagaimana? Dia denger kagak, dia ngeliat kagak. Ini loh kembang kayak gini bagusnya. Dia kagak denger, dia kagak ngeliat. Ya. Surga begitu, Allah gambarin begitu. Tetap aja kita nggak nyambung, kenapa? Nggak nyampe. Indahnya itu udah luar biasa gitu. Orang buta nggak bisa ngebayangin bagaimana indahnya bunga. Gitu. Kita juga sama, walaupun kita punya mata secara basariah. Tapi surga itu akan lebih dari apa yang pernah kita lihat. Pernah kemana aja, ke luar negeri, kemana, itu indah luar biasa. Tapi surga akan jauh lebih itu, karena emang janjinya begitu. Nah, dengan begitu kita yakin bahwa Allah akan memberikan sesuatu itu luar biasa nanti. Makanya ketika Sakaratul Maut, kenapa orang-orang yang soleh, orang yang alim nggak ngerasain sakitnya? Ketika dia Sakaratul Maut, dia udah digambarin tuh surganya. Habis begitu. Jadi rasa sakit seberat apapun dia nggak rasain. Kalau rasanya sakitnya sama, cara apa gitu. Soalnya emang malaikat nyebutnya seperti lembut, memang lembut dia. Tapi maksudnya sakitnya sama, itu emang kadarnya segitu. Tapi karena memang bayangan udah nggak kepikiran lagi gitu, jadi udah terasa. Nah, lain dengan orang yang nggak punya iman, dia akan merasakan sakitnya luar biasa gitu kan. Sakit itu kayak kita kayak gini deh, kalau misalnya yang paling gampang perempuan kita nih itulah punya bisul dikit gitu. Itu sesuatu yang menarik hati kita itu. Atau kita meriang-meriang dikit nih, kita mau jalan nih, tiba-tiba kita pengen jalan ke tempat sesuatu yang kita belum pernah kesana gitu, dan digambarin tuh indah banget. Pasti kita lupa sama meriangnya. Lupa sama meriang kita tuh, boleh jalan aja disuruh pasti lupa gitu. Tapi karena ada bayangan enak mau jalannya sama cewek ya. Karena ada bayangan, karena kalau nggak ada bayangan pasti nggak bakalan dia apaan sih, nggak lebih enak dari lah gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau dia punya bayangan yang lebih jauh dari itu, pasti ya masuk gitu juga nih kayak gini. Dan ilmu, bayangan luar biasa, pahalanya lebih 1000 kali sholat sunnah, rakaat sholat sunnah, pahalanya itu kan luar biasa gedenya. Kalau kita jalan untuk taklim, ya kalau kita di rumah aja kita nggak dapat apa-apa nih. Itu kita maksain diri dong untuk dapat itu gitu. Karena belum tentu gue bisa sholat sunnah sekian rakaat.
Ada yang Atau ngerasain dia. menjenguk orang sakit, 1000 orang sakit, belum tentu kita sehari bisa menjenguk 1000 orang sakit. Atau ziarah kubur, 1000 kuburan misalnya gitu, belum tentu gitu. Kalian itu banyak istimewaan orang itu luar biasa. Kita harus ingat itu dulu, buka gitu, buka. Ternyata memang luas, Allah berikan rahmat luas. Cuman masalahnya apa? Allah nggak buka pintu hidayahnya seperti itu. Jadi kita nggak tahu, ketutup, ada hijabnya. Nah sekarang hijabnya apa? Macam-macam. Itu di kitab ini nggak dibahas. Salah satu hijabnya apa? Dosa. Dosa kita. Makanya di dalam bab ini pertama yang kita pelajari adalah ma'rifah, yang kedua kita taubat. Taubat dulu, kemudian baru nanti kita akan mulai mulai membuka hati kita bisa milah sesuatu yang baik dan enggak, itu kelihatan. Tapi kita harus buka hijabnya dulu. Salah satu hijab itu dosa-dosa kita, kebencian kita sama seseorang, dendam kita sama seseorang, nggak mau maafin, nah itu karat tuh, susah itu kalau gitu yang lain nggak bisa masuk, karena di hati kita ada penghalang nih. Kita kan hati kita kan harusnya bersih, ada karat-karatnya nih, udah mulai hitam-hitam, kita diemin aja, lama-lama gelap, tambah gelap, dagel dagel harus dikerok. Itu berat banget, makanya ada orang yang wangkangnya kayak luar biasa ya, orang Betawi bilang wangkangnya ada keras kepala itu. Wallahualam, mungkin itu udah ketutup. Tapi kalau orang yang udah mulai gampang banget maafin orang, lu sebesar apapun orang salah, gue maafin aja dah gitu. Karena gue udah gak urusan, gue gak mau juga ngeberatin orang itu. Satu lagi, Habib saking solehnya seorang itu, dia gak mau bikin orang berbuat dosa gara-gara dia. Berburuk sangka aja sama dia nggak mau. Misalnya gini, si Fulan begini. Kalau misalnya gara-gara kita nih dia berburuk sangka, itu kita menimbulkan dosa sebenarnya. Karena apa? Memberikan kesempatan orang itu buat berburuk sangka sama kita. Dia kan berburuk sangka, ada dosa tuh. Kita yang membuka peluangnya, kita juga kebagian dosa tuh, kata Habib. Berat gak tuh? Berat. Misalnya si Ijil nih buruk sangka, saya melakukan sesuatu. Nah, si Ijil berburuk sangka terhadap itu, dan saya yang membuka peluang itu. Saya tahu bakalan ada yang buruk sangka sama gue nih, biarin aja dah. Itu salah sebenarnya. Jangan biarin orang berburuk sangka, karena buruk sangka itu kan inna ba'daz-dzanni ismun kan. Berburuk sangka itu kan termasuk dosa. Kita udah biarin orang tuh dapat dosa. Dengan begitu kita dapat dosa juga katanya. Luar biasa. Katanya Faisal mau nggak datang, gue bilang datang Jul, sabar. Kayak gitu gitu ya. Peluang gitu. Nah kita beresin dikit-dikit nggak apa-apa nih, buat kita ngobrol-ngobrol sambil ini aja ya. Kita ngingetin diri saya juga, teman-teman juga. Mata merah ini. Kita pengen selamat. Kita pengen selamat bareng-bareng nih gitu istilahnya. Oke, di luar mungkin pengajian kayak begini. Kita begini dah. Begini aja dah. Kita relax ngobrol dengan pengalaman teman-teman, nanti juga ada Pakis itu juga bisa Munir. Banyak kalau pengalaman di luar itu yang dia banyak menemui orang-orang segala macam. Nanti kita kaitin dengan agama. Kita kaitin dengan agama gitu. Ujung-ujungnya ke situ, gitu kita gabungin. Kita ambil intisarinya. Nah, kalau di sini kita nggak bisa nyelesain, nanti kita tanya sama guru kita. Kita bahas ini tentang ini gimana gitu. Tapi untuk lingkungan kita cukup kita begini dulu nih. Kita ngobrol begini enak nih. Kita ngobrol kelompok, kita kan nggak ada batasan ya. Saya juga bukan siapa-siapa juga gitu. Karena memang bermanfaat. Ya, mungkin memang karena memang Allah kasih si A punya kelebihan, si B punya kelebihan, semua ada semua kelebihannya. Jadi satu lagi adab kita terhadap muslim juga sama. Al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Itu juga saya sering sampaikan ke teman-teman semua. Seorang muslim itu adalah man salimal muslimun, yang menyelamatkan muslim-muslim yang lainnya milisani dari lidahnya, wa yadihi, dan dari tangannya. Apa tuh lisan? Lisan itu bisa ucapan, ya kan? Omongan, ya kan? Kemudian kalau tangan itu apa? Perbuatan, tingkah laku dan segala macam. Kalau orang dibilang muslim, sebenarnya dia harus bisa menyelamatkan muslim yang lainnya dari ucapannya, dari perbuatannya. Jadi makanya kalau orang-orang yang Islamnya benar, ya Islam yang benar nih, pasti orang akan dekat sama dia. Karena apa? Gue nyaman sama dia, gue punya kekurangan, dia kagak ceritain, gitu misalnya gitu ya. Gue punya segala macam, dia nggak bakalan ngomong ke orang. Gue curhat apapun, dia nggak cerita lah kemana-mana gitu. Aman. Terus gue nggak pernah diganggu sama dia, gitu.
gue punya kekurangan apa gue kayaknya nggak dicela, dia nyaman aja ngobrol. Nah itu namanya muslim yang sejati begitu. Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah yang man salimal muslim, menyelamatkan muslim yang lainnya, milisani dari ucapannya dan coba kita ngobrol sama guru-guru, ulama-ulama. Apa pernah menyudutin masalah kita itu? Nggak pernah. Jadi kalau ngomong sama dia enak aja. Antum gimana kabar? Ada hanya yang kasih gitu kan. Lain kalau sama orang yang Pandi. Oh gimana cerita lo? Sama si Anu bagaimana? Kacau, recok. Karena itu nggak bikin kita tenang. Kalau kita datang sama orang muslim yang benar gitu ya, pasti nenangin kita gitu, nggak ngusik-ngusik lah kekurangan kita, borok kita nggak diangkat, nggak disebar pula, dia nggak pernah nyudutin kita, nggak pernah menjejes kita gitu. Dalam tasawuf pun begitu, kita ketemu orang jangan nanya, lu mau kemana, mau dari mana, mau kemana, itu nggak boleh, ada adabnya. Kepo. Iya, kepo, luar biasa kepo. Orang nggak nyaman. Buka omongan tadi. Enggak, tapi itu nggak boleh kata. Gitu. Ini pesannya Haji almarhum, aneh ingat banget tuh, Haji Bahrudin Muslih. Aneh ngaji sama beliau waktu di Musalah. Beliau cerita, jangan pernah nanya. Karena juga lagi belajar juga, karena udah kebiasaan. Jangan kalau ketemu teman atau siapapun jangan nanya dari mana mau kemana. Itu adab jelek tuh dalam tasawuf. Kecuali dia mau cerita ya. Kecuali dia ngomong sendiri. Iya. Tapi jangan nanya, lu jangan kepo gitu urusan orang. Jangan kepo urusan orang. Iya, buka obrolan tadi. Ya itu salah. Kalau menurut tasawuf ya. Kalau bahasa-bahasa kita memang biasa tuh. Tapi kita harus biasain. Karena apa, orang ada yang nggak nyaman loh. Iya, nggak suka. Lu dari mana? Ilmu dari mana tuh? Gue taunya lagi punya urusan. Apa boleh dari temennya mau ngutang kan mesti dia ngomong sih. Gue habis ngutang sama si A gitu kan, nggak ngomong dia ngomong. Gue nggak ditanya. Sedangkan salah lagi kita. Gue ketemu apa kabar? Cukup salah. Salam aja gitu, ketemu salam. Apa kabar? Paling kalau kita ketemu ustad-ustad gitu. Antum, apa kabar? Khair ya, sehat ya. Cukup. Kalau dia cerita, "Ustaz, saya dari sini." Ya itu silakan, itu biarin aja. Tapi jangan kita yang nanya gitu. Yang kita yang nanya bahwa lu dari mana mau kemana gitu. Dari mana? Kayaknya buru-buru amat. Ada orang yang nggak nyaman. Nah, ini bahasa kalau kita kedatangan tamu kita nanya udah makan belum? Nah kalau guru anak tuh bilang jangan pakai ditanya, siapin. Iya. Jadi kalau ditanya biarpun dia belum makan pasti dia bilang nggak usah. Mubazir ya. Kan basa-basi. Kalau dia puasa, Salah. kalau dia puasa, Iya, kalau dia lagi puasa kan pasti dia ngomong. Iya. kalau dia kan tahu mau disiapin. Nah, mengenai makan juga tuh ada ini juga ada cerita juga. Imam Syafi'i pernah tuh diuji dengan Imam Hanafi, adiknya masalah cerita gitu. Suatu waktu Imam Syafi'i diundang datang ke rumah muridnya Imam Hanafi, kemudian disuguhi makanan banyak. Nah, satu sisi lagi adiknya Imam ini mau pengen tahu nih, ini imam besar yang disebut-sebut orang, kemudian yang diikuti fatwanya segala macam, seperti apa sih? Ngetes. Iya, pengen tahu gitu. Iya. Dia lihat begitu disuguhin makanan, kan namanya guru besar dia kan makanan banyak. Dia lihat, Imam Syafi'i makan lahap kan, sampai kayak orang kelaparan, kalap gitu kayak makan seolah kayak begitu. Nah, dalam hati adiknya mikir, ini imam yang besar, tuh kok makannya nggak pakai adab gitu. Sesuatu yang luar biasa kayak begini makannya gitu. Padahal diizinin orang fatwa segala macam. Wah ini kayaknya salah nih gitu. Udah. Kemudian setelah selesai dia nginep tuh di situ. Kemudian beliau tidur. Kemudian ditungguin nih. Kalau imam-imam besar itu kan ulama besar kalau tidur malam pasti jam sekian bangun ya untuk tahajud, untuk munajat segala macam. Ditungguin kok kagak bangun-bangun. Tidur terus. Tidur aja udah miring sama tidur, nggak bangun-bangun. Satu, udah dua nih cacatnya menurut si ini adiknya si ulama itu, Imam Hanafi. Kemudian yang ketiga, beliau bangun, Syafi'i bangun, nggak langsung wudu, langsung sholat subuh. Nggak pakai wudu. Udah. Akhirnya ditanya, udah paginya kan gundah dia nih ya, imam besar kok begini, nginep di rumah beliau kok kayak begini, diintip kejadian begitu. Akhirnya ditanya sama adiknya, kenapa kok
si imam yang kamu agungkan, guru kamu itu kok begini pelakunya, padahal nggak ada banget gini. Akhirnya mau nggak mau dia tanya juga, ya imam, kenapa anda melakukan ini? Ah itu ada alasannya. Ketika dia datang ke rumah dia nih, muridnya yang soleh, yang luar biasa, dijamu semua makanan, kenapa dihabiskan? Karena rumusnya, kalau kita datang ke rumah orang soleh, orang-orang yang ahli sedekah, orang dermawan, kita datang, itu yang kita makan jadi obat buat kita. Tuh kata Imam Syafi'i itu jadi obat buat kita, makanya makan sampai habis kalau bisa gitu ya. Rumah sama buat yang rumah. Yang datang buat yang makan. Buat kita nih. Iya. Ini Munir nih. Oh. Rajin sedekah, rajin segala macam. Kita tahu dia orang soleh. Kita datang makan, habisin gitu ya. Jangan kecewain, makanin. Habisin. Karena itu jadi penyakit. Nah, karena dia bilang kata Imam Syafi'i, saya punya penyakit dan saya tadi sengaja makan banyak di sini supaya sakit saya hilang. Karena apa? Makanan yang disajikan oleh orang-orang soleh itu menjadi obat buat kita. Tapi kebalikan, makanan orang-orang yang disajikan orang yang pelit, yang malas dermawan itu bisa jadi penyakit. Pokoknya kalau orang yang pelit ngundang kita, ya ragu-ragu kita makan. Itu Imam Syafi'i. Kemudian kenapa waktu tidur antum nggak bangun? Nggak tahajud. Malam nggak tahajud. Oh itu, saya waktu tidur saya nggak tidur. Saya membaringkan orang, saya ada sesuatu masalah hukum yang menyangkut umat. Dan saya lagi pikirin tuh dalil itu segala macam, rincian dan segala macam. Saya nggak tidur memikirkan tentang ilmu itu. Sampai-sampai saya kehabisan waktu untuk tahajud gitu. Karena saking memikirkan umat gitu. Ya kayak itu dalilnya apa? Alasannya kenapa dia nggak bangun malam. Kemudian kenapa subuh nggak langsung sholat, nggak wudhu lagi? Ya karena saya belum batal. Karena saya nggak tidur. Saya nggak tidur dan saya belum batal. Dan saya langsung melakukan sholat subuh. Nah itu alasannya. Baru dah. Oh itu ternyata memang luar biasa ini. Nah tadi kita ambil itu, saya mau ambil itunya doang tuh yang makanan itu. Tapi kalau yang pakai gelang kalau dia kalau makan daging mentah, dia harus wudhu lagi gitu. Ada yang gitu. Ternyata ini apa? Wudhunya begitu. Ketika dalam satu kumpulan, tapi tahu apa yang buang angin. Tapi kalau bilang antum batal buang angin, kan ketahuan dia yang buang. Iya, sian. Akhirnya di rame-rame. Rame-rame. Nah itu selalu ada. Tapi kalau misalnya ini nih, kita lagi rumah sholat itu betul batal kan dulu kan. Itu kenapa yang kita wudhu mau sakit dan badan kita? Ada. Lu cuma kentut, kalau cepirit mah belakang lu lah. Ada sama najis memang beda perlakuannya ya. Ya hadas itu kan kayak kita batal wudhu karena buang angin. Atau kayak kita menyentuh sesuatu yang najis, najis itu jadi batal. Kita bersihin najisnya, tapi kita masih dalam kondisi hadas. Hadas itu dalam kondisi tidak suci gitu. Buang angin juga termasuk. Membatalkan wudhu. Iya, karena itu keluar sesuatu kan dari bubur. Jadi dia sholat kita batal kalau nggak wudhu batal lagi. Kenapa tuh? Syaratnya kan memang harus harus tidur apa enggak kalau gitu? Bagusnya sih tahu ya. Kalau angin doang enggak. Kalau angin doang. Kecuali ada ampas-ampas yang keluar. wajib istinja. Jadi mukanya dibahas dulu ya. Ini baru yang di bawah nih. Bukan Nanti tahu, bukan. itu dibilang tadi hadas, bukan hadas. Kita nyentuh perempuan aja batal kita wudhu. Hadas, Karena itu itu Nggak hadas. sengaja. Nggak sengaja nggak apa? Dia kan ngomong masuk. Nah itu ikhtilaf nanti. Kalau masalah itu perempuan sengaja atau nggak sengaja itu ada ikhtilaf. Iya, sama itu kita nggak sengaja juga. Kita udah tahan-tahan. Merah muka kita lu sholat ini. Begini kan? Kita tahan-tahan kan begitu. Salah satu Gimana? Batalnya wudhu udah Batalkan batalnya. wudhu. Yang batalkan wudhu wudhu itu pokoknya buang wangi angin. semuanya itu. Gue nanya. Nggak begitu. Ya apa nanya? Ya gue nanya. Bunga pecahan tangan jempol. Kalau apa sakitnya di kepala. Sama juga lu kentutin belakang lu ambil wudhunya Ya, udah mungkin itu kita bahas tentang itu sementara. Nanti ini udah kita pegang kitabnya bentar ya. Nih, perasaan banget si Munir ya, barusan dia omongin langsung dikeluarin. Kan dihabisin ini. Tadi udah tadi dihabisin. Ada kamu. Oh iya. Dalam. Pak. Semuanya Pak. Sama-sama Pak. Kita makan kebuli hari ini. Alhamdulillah. Yuk kita buka kitab akidahnya.
kita baca sekaligus kita dawamin nanti, mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita, menguatkan akidah Islaman kita, mencari berkah dari kedua pengarangnya. Kita baca Fatihah. Yang pertama kita niatkan Al-Fatihah untuk Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kemudian Al-Habib Al-Billah Ali bin Bakar Asy-Syakran. Kita niatkan juga untuk guru kita almarhum Kiai Al-Hajj Allah Syafi'i, kemudian Kiai Abdul Rashid bin Allah Syafi'i. Kita niatkan juga buat guru-guru kita, orang-orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal dunia. Berwasilah kepada mereka kita bisa sampai di sini, bisa ngumpul di sini. Kalau enggak, mungkin kita enggak akan sampai di sini. Dan berkat itu kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan yang menyampaikan kita di sini, yang membuat kita sampai berwasilah sampai di sini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan terus mengalir. Ketika kita melakukan kebaikan, maka beliau juga akan mendapatkan kebaikan yang sama dan pahala yang luar biasa dari Allah, sehingga rahmat Allah turun di alam barzahnya, nanti seterusnya akan diampuni semua dosa dan kesalahannya. Lihadziniyah wa likulli salih ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan Naruh Al-Habib Allah bin Al-Haddad, khususan Naruh Al-Arif bin Bakar Asy-Syakran, khususan almarhum Kiai Allah Syafi'i, khususan almarhum Kiai Abdul Rashid, khususan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebelahnya ada doa nih. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarril insi wal jinn wa min syarri man aradana bisu. Allahumma ij'al bainana wa bainahum hijaban mastura wa la tuballigh a'da'ana al-amal la bil lisani wa la bil hal warzuqna ya maulana min rizqina al-halal waj'alna min ahli al-kamal fi jami'il ahwal bi barakati sayyidi maula bilal sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bil ghuduwi wal asal. Rabbi zidni ilma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di lembar terakhir Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil-ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La
ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi tawbatan nasuha, tawbatan nasuha, tawbatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka min ni'matika 'alayya وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sebelum kita tutup jasa di pengajian, kita tutup dengan talqinul zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Cukup sekian. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.